Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kiranya pada kesempatan hari ini ya kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan kita memasuki pelajaran biologi masih di sekitar sistem ekskresi. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sistem ekskresi pada manusia. Nah, pada kali ini kita membahas bagaimana sistem ekskresi pada hewan. Bagaimana ekskresi pada hewan? Yang jelas kalau dibilang hewan, tentu kita bayangkan ada hewan bersel satu, ada hewan bersel banyak. Nah, lantas tidak semua hewan yang kita ulas adalah hewan-hewan yang dekat dengan lingkungan manusia. Ya, nah kita mulai. Bagaimana sistem ekskresi pada protozoa? Ya, kalau kita dengar protozoa, berarti terlintas dalam pikiran kita adalah hewan paling rendah. Ya, hewan paling rendah, tapi belum kingdom Animalia. Ya, hati-hati ya. Protozoa memang hewan, tapi tidak kingdom Animalia. Oke ya, karena dia ini masih bersel satu. Nah, sekarang kita sorot bagaimana sistem ekskresinya. Adalah mengeluarkan zat sisa melalui membran sel secara difusi. Oke, difusi ini saya rasa kamu sudah tahu, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Baik, nah jadi hewan yang bersel satu pun juga melakukan proses pengeluaran. Ya, jadi setiap makhluk hidup ada ekskresinya. Karena itulah makanya ekskresi salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, lantas pada protozoa ternyata ada vakuola. Oke ya, vakuola ini adalah suatu kantung ya. Nah, kalau namanya vakuola, ada namanya vakuola kontraktil. Jadi vakuola kontraktil itu yaitu mengatur kadar air dalam sel atau dikenal dengan osmoregulator ya. Nah, kalau vakuola makanan adalah tempat pencernaan ya. Nah, jadi ada dua macam vakuola. Vakuola kontraktil itulah yang ini ya. Nah, sedangkan vakuola makanan tempat proses pencernaan. Oke, sekarang coba kita lihat dulu bagaimana gambar salah satu contoh protozoa. Inilah amoeba. Ya, inilah amoeba. Kemudian yang mana vakuola itu? Nah, kita sorot. Ada vakuola kontraktil ya, mirip kayak seperti apa ya kita bilang bintang ya. Sudah mampu berdenyut. Ya, pada saat dia berdenyut berarti dia itu mengatur tekanan dalam arti mengeluarkan zat sisa. Nah, apa yang dikeluarkannya? Zat-zat yang larut dalam air sehingga dia lebih mudah keluar melewati membran sel ya, dan memungkinkan air bisa masuk. Nah, itu makanya osmoregulator. Nah, vakuola kontraktil ini kebetulan protozoa ada dua macam ya, baik di ujung atas atau ujung bawah ya, atau di masing-masing kutubnya. Kemudian ada vakuola makanan. Nah ya, mana vakuola makanan? Nah ini ya. Nah, jadi vakuola makanan ini terbentuk ketika makanan berkumpul melalui oral growth ya, selanjutnya masuk ke sitostom dan terbentuklah vakuola makanan. Vakuola makanan ini nanti akan mengitari sitoplasma sambil melakukan pencernaan. Selanjutnya dia akan menuju ke bagian anal ya, ada anal di sini ya. Nah, yaitu identik dengan seperti anusnya ya. Nah, dari situlah dia mengeluarkan ampas-ampas makanan. Sedangkan hasil pendistribusian zat makanan itu langsung ke sitoplasma. Kan gitu ya. Nah, jadi begitu proses pencernaan dan pengeluaran zat sisa. Ya, oke, baik, itu untuk protozoa. Ya, nah, hal yang sama juga. Nah, ini ya, jika kita lihat ya, inilah vakuola makanan itu. Nah, ini ketika makanan masuk maka akan terbentuk vakuola makanan. Nah, ini dia sambil mengitari. Oke, lalu limbahnya keluar lewat analnya. Ini ada analnya ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua ya, bagaimana ekskresi pada cacing pipih?
cacing pipih ini dikenal dengan Platyhelminthes. Ya, kelompok cacing kan ada 3. Ada Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Ya kan? Nah, jadi yang kita sorot di sini adalah cacing pipih. Nah, alat ekskresinya adalah selenosit. Ya, selenosit. Oke, atau dikenal dengan Protonephridium, atau dikenal dengan sel api, ya. Atau ada istilahnya flame cell, ya, flame cell. Jadi ada istilah-istilah untuk alat ekskresi cacing pipih, ya, selenosit atau Protonephridium atau sel api, ya, flame cell. Oke, ya. Nah, lantas kenapa dikenal dengan Protonephridium? Ya, proto kan artinya sebelum, nephridia itu ginjal, berarti sebelum ginjal. Ya, sebelum ginjal. Oke. Nah, kenapa dikatakan sel api? Kita lihat selnya. Ya, nanti kita lihat gambar selnya. Yang jelas di sini ada proses penyerapan sisa metabolisme untuk dibuang keluar tubuh dengan gerakan silia. Nah, ya, silia inilah yang berada pada sel api. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Inilah cacing Platyhelminthes. Ya, kalau kamu ditanya apa ini kira-kira spesiesnya ini namanya Digesia atau Planaria. Ya, cacing pipih. Jadi kalau kita ingat cacing ini waktu kelas 10, ya, yang uniknya jika dipotong tubuhnya, maka tubuhnya itu nanti akan membentuk individu baru. Ya, potong dalam potongan banyak juga menghasilkan individu baru. Ya. Tapi dengan catatan dia potongnya seperti ini ya, horizontal ini ya. Tapi kalau dipotong dia seperti ini ya, tentu tidak bisa membentuk individu baru. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sarafnya ini adalah sistem tangga tali. Jadi kalau dipotong horizontal seperti ini berarti masih lengkap ya, masih lengkap komponen sarafnya. Oke, tapi kalau dipotong seperti ini ya, dibagi 2 berarti sudah tidak lengkap lagi, koordinasi sarafnya tidak pas lagi. Ya, nah maka cacing ini karena dia menghasilkan individu baru dengan cara banyak potongan, ya, bisa menghasilkan banyak individu, itulah namanya daya regenerasi tinggi. Ya, itu hanya menyinggung tentang reproduksinya. Nah, sekarang yang kita sorot di sini adalah alat ekskresinya. Baik, ya. Jadi kalau kita amati alat ekskresinya itu di bagian sisi tubuhnya ini, ya, tentu di bagian dalam ya. Nah, ini bentuknya kayak seperti apalah ya, kayak jumbai-jumbai atau kayak serabut lah kita bilang ya. Nah, kalau kita sorot salah satu, inilah dia. Nah, ya, lalu ada lubang. Nah, ini ada lubangnya ya. Ini lubang, lalu di bagian dalamnya seperti ini. Ya, ini lubang ekskresi. Oke. Nah, lantas inilah salah satu dari sel api atau selenosit atau Protonephridium. Nah, inilah. Jadi ini berupa sel. Nah, kenapa dikatakan sel api? Karena ternyata dia ada silia. Nah, inilah silianya itu adalah berupa bulu getar, ya kan? Nah, jadi dia berupaya untuk bergetar dengan tujuan untuk bisa masuk cairan dari tubuhnya menuju ke sel api, menuju proses penyerangan. Nah, ini namanya istilah fluida. Nah, fluida ya. Lalu kenapa air itu bisa masuk? Karena ada getaran silia, ya kan? Nah, lantas kenapa dikatakan sel api? Ya, memang mirip seperti nyala api. Jadi kalau kita lihat ya, pada saat silia bergetar, dia mirip kayak seperti lambaian api ya. Oke, kalau kita pasang lilin ada apinya. Nah, jadi mirip seperti itu, melambai-lambai gitu ya. Oke, nah lantas dia berupaya untuk memasukkan cairan ya, ini masukkan cairan, lalu dia berkontraksi, lalu dia akan keluar. Ya, nah jadi seperti itu. Itu yang terjadi di sepanjang tubuhnya karena sel apinya ini banyak ini ya, baik di sebelah bagian kiri maupun di sebelah kanan ya, sepanjang tubuhnya. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah namanya sel api ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana ekskresi cacing tanah. Ya, ekskresi cacing tanah. Ekskresi cacing tanah ini sudah disebut metanephridium.
Ya, kalau cacing pipi tadi pro, ya, protonephridium. Kalau ini sudah meta, ya, metanephridium. Ya. Nah, lantas apa yang membedakannya? Kalau di metanephridium ini sudah terjadi penyerapan zat yang masih berguna, ya. Kalau di protonephridium dia menyerap tapi tidak dibalikkan ke bagian tubuh, ya. Dia serap berarti kan zat-zat sisa itu aja yang mau dibuang, namun zat-zat yang masih berguna untuk diserap, nah ini tidak ada, ya, belum ada proses penyerapan zat-zat yang masih berguna. Nah, itu makanya namanya protonephridium, ya. Tapi kalau cacing tanah sudah metanephridium, ada upaya menyerap zat-zat yang masih berguna. Oke, nah cacing tanah inilah gambarnya. Oke, ya, cacing tanah. Kemudian kalau kita ambil satu dari bagian sisi tubuhnya dan kita perbesar, ternyata tubuhnya itu kan berruas-ruas, ya, dan ruasnya itu kan ibaratnya kayak cincin yang disatukan. Nah, makanya disebut dengan istilah anulus. Anulus kan dari kata cincin, ya. Berarti susunan tubuh adalah mirip kayak seperti susunan tubuh cincin. Ya, inilah dia. Misalnya ini. Nah, ini sekat 1, sekat 2, sekat 3, ya kan? Jadi panjang lah ini kan gitu ya. Nah, sepanjang tubuhnya ada berupa kayak seperti kamar-kamarnya, ya. Oke. Walaupun dia memiliki ruang demi ruang, ya, dari awal sampai ujung, tapi bukan berarti tidak ada koordinasi, ya. Tidak ada suatu hubungan antar satu sekat dengan sekat berikutnya, ya. Nah, coba inilah buktinya yang berhubungan dengan alat ekskresi, ya. Nah, jadi kita perhatikan alat ekskresinya itu tidak berada di satu ruas saja, ya. Nah, ternyata dia connect ke ruas berikutnya. Oke, kita lihat ini. Inilah alat ekskresinya. Kita ambil salah satu, ya. Inilah di bagian sekat tengah ini, ya. Nah, lalu kita lihat ada gelembung, ya. Oke. Kemudian ada tubula pengumpul. Ini tubula pengumpul, ya. Dan kemudian ada yang halus, yaitu jaringan kapiler. Nah, artinya jaringan yang bersentuhan dengan alat ekskresi daripada cacing tanah ini atau metanephridium. Nah, jadi ketika ada proses, ya, pengeluaran zat sisa, nah zat-zatnya itu kan melalui, ya, proses pembuangan maupun penyerapan yang kontak dengan jaring kapiler. Zat-zat yang masih berguna itu akan dikembalikan ke jaringan kapiler. Dan selanjutnya zat-zat yang tidak berguna akan dikumpulkan. Ya, inilah tubulus pengumpul, ya kan? Dan akhirnya nanti akan keluar zat-zat sisa, yaitu melalui pintu pengeluarannya. Itulah namanya nephridiofor. Ya, ingat ya, nephridiofor adalah pintu pengeluaran zat sisa cacing tanah atau jenis alat ekskresi namanya metanephridium, ya kan? Nah, lantas apa itu nephrostomi? Nephrostomi ini adalah berupa saluran masuk cairan tubuh yang akan menuju ke alat ekskresi metanephridium, ya. Jadi kalau pada tubuh manusia ibaratnya kayak seperti apa lah ini, ya, kayak seperti arterial, ya, afferent. Ya, artinya darah masuk, sudah, selanjutnya nanti akan ada proses penyaringan, penyerapan, gitu ya. Nah, hal yang sama juga. Jadi nephrostomi ini uniknya ditandai adanya silia. Nah, ya. Jadi di sini ada juga silia. Silia itu akan bergetar menyebabkan cairan tubuh masuk kemari. Selanjutnya masuk, lalu nanti dia menuju ke bagian tubula, ya, dan kontak dengan jaring kapiler. Zat-zat yang masih berguna akan diserap ke tubuh, yang tak berguna akan menuju ke tubula pengumpul dan selanjutnya keluar ke nephridiofor. Nah, inilah yang terdapat pada ruas cacing tanah, dan ternyata ini, ya,
Nah, kok ya jaringan ekskresinya itu ternyata di sekat yang berbeda. Nah, pada sekat ini ada juga hal yang sama, nephrostomes untuk sekat yang berbeda. Nah, berarti kesimpulannya, walaupun mereka terbatas oleh sekat, tetap mereka itu saling kontak. Coba, apa nama istilahnya itu? Itulah yang disebut, kalau kamu masih ingat kelas 10, sistem metameri. Apa itu? Sistem yang masih berhubungan antar sekat pada tubuh. Ya, bukan hanya ekskresi aja, yaitu transportasinya, ya, kemudian pencernaannya, ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana ekskresi insekta atau serangga. Ya, alat ekskresi yaitu pembuluh malpighi, ya, pembuluh malpighi. Nah, lantas zat sisa metabolisme itu diserap pembuluh malpighi dari jaringan tubuh. Ya, nah kemudian terbentuk kristal asam urat, kemudian masuk ke usus belakang sehingga keluar bersama feses. Ya, jadi dalam arti feses dengan urin ternyata masih satu lubang. Ya, bahkan bercampur, kan? Nah, zat sisa yang mengandung nitrogen diserap membentuk zat kitin untuk keperluan eksoskeleton, yaitu rangka luar. Ya, jadi kalau kita perhatikan ternyata serangga ini kan aktif proses pengelupasan kulit. Nah, untuk mengganti kulit yang terkelupas, maka dia perlu zat kitin. Ya, nah zat kitin itu dari mana? Adalah zat sisa mengandung nitrogen. Oleh siapa? Oleh berupa pembuluh malpighi, ya. Jadi pembuluh malpighi ini, ya, akan menyerap berupa zat kitin, ya, untuk keperluan pengelupasan kulit, mengganti kulit yang terkelupas. Ya, itu ya. Nah, oke, kita perhatikan berikutnya. Nah, inilah namanya alat ekskresi pada serangga lah. Katakanlah ini ya belalang. Ya, kemudian kalau kita lihat ini bagian saluran pencernaannya. Ya, bagian saluran pencernaannya. Berarti ini lambungnya. Ya, kemudian di sini adalah inilah namanya tubula malpighi. Ya, tubula malpighi begitu. Nah, lantas tubula malpighi ini ternyata berhubungan dengan bagian usus tengah. Nah, gitu ya. Berhubungan dengan usus tengah. Oke, muaranya di usus tengah lah kita bilang. Ya. Kemudian ini usus, lalu ini rektum, dan disinilah anusnya. Kan? Nah, oke. Nah, lantas bagaimanakah prosesnya? Nah, kita lihat di bawah. Garam, air, dan limbah bernitrogen, ya, itu akan merembes masuk ke dalam pembuluh malpighi. Ya, pembuluh malpighi. Inilah pembuluh malpighi. Ini ya. Oke, jadi bercabang-cabang mengitari tubuhnya, gitu. Selanjutnya bermuara ke usus tengah. Ya, inilah dia. Nah, berarti garam, air, dan limbah bernitrogen itu merembes masuk ke pembuluh malpighi. Selanjutnya akan membentuk zat kitin. Selanjutnya zat kitin itu akan diserap setelah membentuk eksoskeleton. Dan kemudian zat-zat sisa itu nanti akan keluar, dibuang ke usus tengah. Nah, artinya ada persimpangan antara pencernaan dengan alat ekskresi, yaitu pembuluh malpighinya. Nah, maka kita bayangkan fesesnya bercampur dengan urinnya, itulah yang dikeluarkan lewat anus. Dan kita bayangkan di sini feses dan urin menyatu. Ya, jadi pada prinsipnya kotoran serangga ini adalah bersifat encer. Ya, encer, lalu dia nanti akan menguap, maka membentuk seperti ya, kristal. Oke ya. Nah, jadi ini usus, ini rektum, berarti perut bagian belakang. Ya, oke, baik.
ini perut bagian tengah. Nah, lantas, reabsorpsi juga ternyata ada di sini, yaitu H2O, ion dan molekul organik ya yang berguna untuk keperluan tubuhnya ya. Oke, jadi alat ekskresi pada serangga apa itu? Itulah yang disebut dengan pembuluh Malpighi. Nah, ya, kalau protozoa tadi vakuola kontraktil ya kan. Kalau cacing tanah tadi adalah metanephridium. Kalau cacing pipih tadi protonephridium atau sel api atau solenosit. Nah, itu yang mohon diingat ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sistem ekskresi pada vertebrata. Ya, ekskresi pada vertebrata. Nah, alat ekskresi utama yaitu berupa ginjal. Ya, alat ekskresinya berupa ginjal. Nah, jadi yang memiliki ginjal sebenarnya itu adalah kelompok hewan bertulang belakang. Ya, bertulang belakang. Nah, lantas alat ekskresinya itu antara lain, ternyata pada vertebrata ada 3 tipe ginjal. Ya, ada 3 tipe ginjal. Yaitu ada namanya pronefros, ya kan? Yaitu pronefros berupa ginjal yang berkembang pada fase embrio, brudu, dan larva amfibi. Ya, maksudnya begini. Ginjal pronefros itu terbentuk sejak awal embrio, ya, brudu, dan larva amfibi. Nah, lantas bagaimana dengan Pisces? Nah, jadi kalau Pisces ya tentu dia itu masih pronefros ya. Cuman kalau di amfibi dia itu ada sejak masa embrio ya. Nah, bisa paham ya? Saya ulang kembali ya. Kalau pronefros ya, itu sebenarnya adalah ginjal yang dimiliki oleh bangsa ikan, Pisces. Namun pada kelompok yang lebih tinggi dari Pisces yaitu amfibi, ternyata dia itu hanya terjadi pada masa brudu saja dan sampai larva amfibi ya. Nah, lantas bagaimana dengan katak atau amfibi dewasa? Kalau amfibi dewasa berarti nggak pronefros lagi, gitu ya. Nah, berarti dia itu sudah lebih tinggi dari pronefros. Jadi kalau ditanya ginjal pronefros dimiliki oleh hewan mana? Ya, terutama adalah ikan. Ya, amfibi. Nengok kategori amfibinya. Kalau di masa embrio sampai masa larva, itu adalah pronefros. Tapi kalau udah katak dewasa, dia tidak pronefros lagi. Itu maksudnya ya. Baik. Ada lagi tipe ginjal mesonefros. Mesonefros ginjal pada sebagian embrio vertebrata. Ya, sebagian embrio vertebrata. Kemudian ikan dewasa dan amfibi dewasa. Jadi kalau kita lihat ikan dewasa ini berupa ikan yang memiliki tipe ginjal sudah dewasa mesonefros, walaupun dia awalnya pronefros ya. Jadi ikan itu ada 2 ya jenisnya dari perkembangan tubuhnya. Yang menanjak dewasa masih pronefros. Oke ya. Selanjutnya sudah ikan dewasa sudah menuju ke mesonefros. Ya, oke. Baik, ikan dewasa dan amfibi dewasa sudah mesonefros. Oke. Ada 3. Yang ketiga metanefros. Metanefros adalah ginjal pada reptilia, ya, ginjal pada reptilia. Apes dan mamalia, ya, mamalia dewasa, di mana semasa perkembangan embrionya mesonefros berubah menjadi metanefros. Berarti masa-masa embrio tubuh kita ini, kita kan juga kategori vertebrata ya. Sewaktu kita dalam kandungan, ternyata waktu masa embrio kita memiliki ginjal masih mesonefros. Ya, tapi ketika sudah dilahirkan sudah kategori metanefros, sudah ginjal sebenarnya. Ya, oke, baik. Begitu juga pada reptilia, apes dan mamalia. Berarti kalau reptil tadi, amfibi tadi,
Nah, masih meso ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih pronefros, mesonefros, dan metanefros? Ya, coba kita lihat bentuk gambarnya. Inilah pronefros. Nah, jadi bentuk ginjalnya itu ya ini. Ya, bentuknya tidak ginjal kayak seperti manusia kayak kacang ya, enggak. Nah, dia masih memanjang seperti ini. Ya, lantas dia berhubungan dengan alat ekskresinya. Ya, katakanlah kloaka. Ya, tapi kalau pada ikan itu namanya urogenital. Ya, oke ya. Kemudian ada namanya mesonefros. Nah, bentuk ginjalnya seperti ini. Nah, artinya sudah lebih pendek dibandingkan pronefros. Ya, sudah lebih pendek. Oke, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan metanefros? Nah, inilah ginjal sebenarnya ini ya. Dan dilengkapi dengan adanya glomerulus. Nah, kalau pada pronefros ini belum ada glomerulus seperti ginjal manusia. Ya, kalau ini sudah mulai, tapi tidak sebanyak dari metanefros. Nah, makanya bahwa ginjal ikan paling rendah derajatnya itulah masih disebut dengan pronefros. Tapi kalau ikan dewasa, ini sudah mulai mesonefros ya. Gitu. Jadi pronefros itu adalah ikan yang masih menanjak remaja lah kita bilang ya. Oke, tapi kalau yang mesonefros sudah mulai ikan dewasa, kemudian apa tadi, reptil itu ya mesonefros. Tapi kalau reptil apes mamalia, metanefros. Nah, itulah namanya tipe ginjal hewan vertebrata. Jadi manusia sudah seperti ini ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ekskresi ikan ya. Masuk kita ekskresi ikan. Ekskresi ikan itu adalah sepasang ginjal mesonefros. Ya, ini adalah ikan yang dewasa ya. Bentuknya sempit memanjang. Oke. Ujung anterior berhubungan dengan sistem reproduksi. Ya, berhubungan dengan sistem reproduksi. Ya, hanya ada istilah urogenital. Nah, kalau dibilang urogenital, uro mengeluarkan urin, genital berarti berhubungan dengan reproduksi, mengeluarkan sel sperma ya untuk yang jantan. Nah, lantas kita lihat dulu bagaimana upaya ikan atau adaptasinya atau mekanismenya ya mengeluarkan ekskresinya, mengeluarkan zat-zat sisa. Nah, di sini ada ikan laut, di sini ada ikan tawar. Ya, bagaimana perbedaan ya lingkungan di laut dengan lingkungan di air tawar. Nah, kalau salinitas atau disebut dengan kadar garam. Jadi kalau dibilang kadar garam berarti dia itu ya keasinannya. Nah, tentu di laut pasti lebih tinggi dibandingkan di air tawar. Ya, oke. Lalu nilai osmosis. Nilai osmosis ini menggambarkan kemampuan berpindahnya air dari konsentrasi rendah ke tinggi. Sudah? Nah, di mana kalau kita lihat bahwa nilai osmosis itu kan berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Ya. Nah, artinya kalau kepekatan tinggi ya atau konsentrasi zat tinggi, maka otomatis nilai osmosisnya tinggi. Ya, ingat rumusnya adalah P sama dengan ya atau molaritas ya, molaritas adalah RCTI, R ketetapan, C konsentrasi, T suhu Kelvin, I valensi. Ya. Jadi kan berbanding lurus dengan konsentrasi. Ya. Lantas ikan di laut ya, air laut memiliki nilai osmosis yang lebih besar daripada ikan. Ya. Oke. Sedangkan ikan air tawarnya justru nilai osmosisnya lebih besar daripada ikan. Nah, jadi karena ada perbedaan nilai osmosis, inilah menyebabkan terjadi osmosis. Airnya bagaimana? Airnya akan keluar. Ya, airnya akan keluar karena
apa namanya itu, kadar garam di air itu kan tinggi. Air kan bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, berarti air dari tubuh ikan bergerak keluar. Nah, karena airnya keluar aktif, maka apa adaptasi daripada ikan banyak minum, ya, untuk mengimbangkan airnya banyak keluar, ya kan? Nah, lantas ikan air tawar justru sebaliknya, air masuk, ya, air masuk. Kenapa? Karena apa namanya, konsentrasi nilai osmosis di dalam tubuh ikan itu kan lebih tinggi daripada di air tawar. Berarti ingat, osmosis kan pergerakan air dari rendah ke tinggi. Nah, itulah makanya bilang air masuk. Itu makanya ikan adaptasinya bagaimana? Ikan minumnya sedikit atau tidak sama sekali, karena aktif air itu masuk ke dalam sel tubuhnya, ya. Oke. Nah, sekarang urusan ekskresi garam. Nah, ikan laut dia mengeluarkan ekskresi garam, mengeluarkan garam-garam, ya. Nah, lantas ini dilakukan oleh insang, ya. Nah, supaya apa dia mengeluarkan garam? Supaya airnya, ya, konsentrasi apa namanya garamnya lebih rendah daripada di air laut. Makanya air tetap keluar. Ya, coba dia menyerap, berarti otomatis garam di dalam tubuh ikan bisa naik, dan ini menyebabkan bisa sama dengan garam di laut, di luar tubuhnya atau di air laut. Apa yang terjadi? Nggak terjadi osmosis. Nah, itu. Maka adaptasinya adalah dia mengeluarkan garam, ya, lewat insang. Tapi kalau ikan air tawar dia melakukan absorpsi garam. Supaya apa? Supaya konsentrasi garam di dalam tubuhnya lebih tinggi, ya kan? Nah, itu menyebabkan air bisa masuk ke dalam tubuhnya. Makanya kalau kita makan ikan air tawar, kadang kan ada juga terasa kayak bau tanahnya gitu kan. Mungkin kalau kamu perhatikan kan, makan lele, makan ikan mas, ya, makan ikan gabus. Nah, masih ada istilah kok, masih ada bau-bau tanahnya gitu ya. Nah, itu karena dia mengabsorpsi garam. Jadi absorpsi garam itu, nah, itulah yang ada di daratan air tawar. Ya, oke, baik. Kemudian sifat urinnya kan sedikit. Kenapa? Karena air aktif keluar. Ya, airnya aktif keluar, maka proses penyaringan pun, ya, menghasilkan urin yang lebih dikit. Itulah disebut urin pekat. Sedangkan ikan di air tawar pada prinsipnya adalah mengeluarkan urin dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena air aktif masuk ke dalam tubuhnya, sehingga sifat urinnya itu adalah encer. Ya, oke, jadi seperti itulah perbedaan mekanisme ekskresi ikan di laut dengan ikan di air tawar. Ya, oke, baik. Kita lihat. Nah, inilah ilustrasinya. Ini adalah pengambilan air dan ion-ion dalam makanan, ya, di air ya. Oke, ini ikan air tawar. Oke, selanjutnya, lalu ini insang, yaitu pengambilan garam oleh insang. Oke, ya. Nah, lalu tekan osmotik dan permukaan tubuh. Ya, ingat di osmosis di sini bagaimana? Ya, nah, ini pasti akan lebih rendah dalam tubuh ikan daripada di luar tubuh ikan. Ya, itu makanya air aktif keluar, ya. Nah, ini dia pengeluaran air dalam urin yang banyak dari ginjal. Ya, ikan air tawar ya. Oke. Nah, kalau ikan air laut, nah, pengambil air dan ion garam dari makanan, ini dia. Selanjutnya, nah, pengeluaran ion garam dari insang, ya, mengeluarkan ion garam atau dalam arti ekskresi garam supaya lebih rendah nilai osmosis tubuh ikan, sehingga air pun akan aktif keluar. Nah, tekan osmotik, air hilang melalui insang permukaan tubuhnya, sudah menyebabkan air keluar ya. Lalu pengeluaran ion dan garam dan sedikit air dalam bentuk urin. Jadi urin ikan laut lebih sedikit, ya.
Nah, kalau ikan air tawar tadi tadinya lebih banyak. Ya, oke ya. Baik. Jadi itu untuk perbedaan mekanisme ekskresi ikan laut dengan ikan air tawar. Itu makanya kenapa kalau ikan air laut ini masuk ke dalam air tawar ya nggak bisa, ya. Dalam arti ya tidak sesuai, itu menyebabkan dia akan mati. Itu juga sebaliknya, ikan air tawar dipindahkan ke laut, ini nggak cocok lagi, ya. Justru air di dalam tubuhnya akan tersedot, ya, karena nggak sesuai lagi dengan nilai osmosisnya, udah jauh kali bedanya, ya kan? Sama kayak kita ya, manusia. Kita mandi di pantai, makin lama kita mandi di air pantai itu bagaimana kulit kita? Wah, kering. Kenapa? Air dari dalam tubuh kita ini disedot. Air kan bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi, air laut itu kan konsentrasi, makanya terjadi osmosis yang sangat aktif, ya, menyerap air dari tubuh kita. Itu bisa kita menyebabkan dehidrasi, ya, kekurangan air, ya. Oke, baik. Lalu yang berikutnya adalah ekskresi amfibi. Ya, ekskresi amfibi adalah ginjal berupa mesonefros. Oke, saluran ginjal bersatu dengan saluran kelamin jantan. Ya, nah saluran ginjal bersatu dengan saluran kelamin jantan. Ya, nah kalau yang betina tidak. Ya, nah jadi kalau yang betina, nah tentu khusus mengeluarkan, nah itulah telur, terbentuk telur dan tidak berhubungan dengan saluran ginjal, ya. Nah, masa larva itu mengekskresikan amonia, sedangkan masa berudu dan dewasa mengekskresikan urea. Ya, masa dewasa dia mengeluarkan urea, ya. Nah, kemudian kita lihat, nah inilah untuk alat ekskresi katak jantan dengan katak betina. Ya, coba kita lihat yang jantan dulu. Inilah ginjalnya. Ini sepasang ginjalnya mesonefros, ya. Nah, ini testis. Oke, ya. Nah, kemudian ini adalah penghubung antara ginjal dengan kantung kemih. Ini ya, ini kantung kemihnya. Ini kloakanya. Nah, ya. Jadi secara khusus ini saluran kencingnya, ya. Nah, saluran kencing. Lalu ini kloaka. Oke. Nah, itu juga dengan di sebelahnya. Ya, nah kalau yang betina, nah ini ginjalnya, oke, ya. Lalu saluran ovarium. Nah, saluran ovarium tidak berhubungan dengan saluran ginjal, tapi dia jumpanya di mana? Di kloaka, ya. Oke, lalu ini ada berupa kantung kemihnya, ini ya. Oke, nah itu jadi ternyata berbeda ya untuk jantan dengan betina. Kalau ginjal jantan berhubungan dengan saluran reproduksinya, tapi kalau yang betina terpisah dia. Oke, ya, baik. Kemudian yang reptil, ini juga sepasang ginjal metanefros. Nah, ini sudah metanefros, ya. Lalu memiliki dua vesika urinaria, bukan ini, yang bermuara ke kloaka sebagai organ respirasi. Nah, ternyata ada hewan reptilia yaitu penyu, kloaka ini bisa juga sebagai organ respirasi atau untuk pernapasan. Kenapa? Karena memiliki selaput yang tipis, berarti pembuluh darah di selaputnya itu bisa kontak dengan udara sehingga dia bisa menyerap oksigen. Tapi itu adalah alat bantu, ya, bukan alat pernapasan utama, tetap paru-paru. Ya, ini khusus untuk penyu, kloakanya itu dijadikan sebagai organ respirasi, ya. Oke, kemudian hasil ekskresi berupa asam urat yang berbentuk bubur berwarna putih, ya. Namun pada penyu laut juga memiliki sepasang kelenjar garam di kepala yang bermuara di sudut mata. Nah, ya, jadi kita bisa lihat di sudut matanya itu, ya, ada seperti kayak belean lah kita bilangnya, ada kristal-kristal, itu adalah hasil dari ekskresi garam, ya, di kepala, di bermuara di sudut mata.
Nah, kalau pada buaya tidak punya kantung urinaria, kantung kemih, sehingga asam urat keluar bersama feses. Ya, asam urat berarti urinnya ya keluar bersama feses itu pada buaya. Jadi buaya tidak punya kantung kemih. Ya. Nah, inilah untuk reptil. Oke, kita lihat ini katakanlah ini cicak sekelompok kadal ya. Nah, kemudian kita lihat kadal jantan. Nah, ini ya, ini ginjalnya. Ya, ini kadal betina. Ya. Dah. Alat ekskresi pada reptilia berupa ginjal metanefros yang sudah berkembang sejak masa embrio. Ginjal ini dihubungkan oleh saluran kantung kemih dalam muara ke kloaka. Selain ginjal, pada reptil memiliki kelenjar kulit yang menghasilkan asam urat tertentu berguna untuk mengusir musuh, biasanya getah berbau. Ya. Oke, jadi ada kelompok reptil itu yang memiliki aroma yang sangat bau, itu adalah salah satu bentuk pertahanan tubuhnya. Ya, baik. Lalu apes, sepasang ginjal metanefros. Oke, lalu tidak memiliki vesika urinaria sehingga hasil ekskresi ginjal langsung ke kloaka. Ya, langsung ke kloaka. Kloaka kadang mau bersamaan dengan fesesnya, dan selanjutnya feses daripada apes itu kan nampak seperti bubur ya. Nah, itu karena menunjukkan bahwa urinnya itu menyatu dengan fesesnya. Oke, baik. Nah, pada kloaka terjadi reabsorpsi air. Nah, lalu kadang-kala keluar dalam bentuk apa? Dalam bentuk padat juga ya. Makanya kalau kita perhatikan kotoran ayam kan, mau juga sih keras yang keluar kan. Nah, itu karena apa? Karena kloaka juga berkemampuan menyerap air. Ya, tapi kalau misalnya cukup air, maka kotoran ayam itu ya keluar dalam bentuk bubur juga kan. Nah, itu. Jadi padat tidaknya feses dari kotoran tergantung kebutuhan air pada apes. Hasil ekskresi berupa asam urat berbentuk kristal putih bercampur dengan feses. Ya. Nah, jadi berbentuk kristal putih. Jadi kita masih ingat bagaimana waktu pelajaran tentang bagaimana sistem dari pencernaan pada apes. Ya. Nah, karena adanya berupa asam urat, itulah membentuk kristal putih. Ya. Oke, baik. Kemudian burung laut atau camar, dia memiliki kelenjar garam di atas mata sehingga garam keluar lewat nares luar. Nares itu artinya hidung. Ya, nares luar. Makanya kalau kita lihat di bagian hidung bagian atasnya akan ada ya kayak keluar cairan-cairan garam, kayak seolah seperti pilek dia, gitu ya. Ya, keluar lendir. Nah, itu adalah upaya dia mengeluarkan garam, ya. Oke, nah kita lihat sistem pengeluaran pada burung ya. Inilah untuk yang jantan dan ini adalah untuk yang betina ya. Nah, kita perhatikan di sini ada oviduk kanan tidak berkembang ya kan. Nah, lantas di sini ada ovarium. Nah, lalu di sini oviduk yang berkembang. Dari sinilah keluar nanti telurnya. Nah, keluar lewat kloaka. Kalau ginjalnya ternyata dia itu tersendiri, ureter, dan akhirnya menuju kloaka. Ya. Nah, beda dengan yang jantan. Kalau jantan, ini ginjalnya, nah di sini testisnya, ya. Nah, ini testisnya. Lalu yang ini ginjalnya. Ya, kemudian saluran sperma menyatu dengan bagian alat ekskresi berupa ginjal, yaitu menuju ureter sampai ke kloaka. Ya. Nah, jadi beda dengan untuk yang betina ya. Oke, baik, jadi itulah untuk pembelajaran kita tentang sistem ekskresi ya. Semoga pembelajaran ini bisa berguna buat kita. Terima kasih.